yang bersama-sama beliau mengikuti perjalanan kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah dimulai dari Kepres 80, Kepres 54, 16 sampai dengan 12 tahun 2021 ini. Kepada yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak narasumber kita, Bapak Insinyur Ika Gayuh Patriastomo, MSP. Selamat pagi, Pak Ika. Selamat pagi, Mbak Caca, Bapak Ibu sekalian. Apa kabar, Bapak? Terima kasih, baik. Bapak Ibu, misalnya kita mulai ya. Misalnya ada hal-hal yang perlu ditanyakan terkait materi yang akan beliau sampaikan, silahkan ditulis di kolom chatroom atau monggo angkat tangan atau raise hand untuk dapat bertanya dengan langsung. Dan akan saya ingatkan juga apabila ada teman-teman dari non-anggota IAPI yang membutuhkan sertifikat, maka persilahkan untuk memilih satu, mendaftar menjadi anggota IAPI pada website IAPI yaitu www.iapi. Materinya kepada kita semua. Pada Pak Ika, disilahkan. Ya, terima kasih Mbak Caca. Bapak Ibu sekalian, ini hadir banyak teman-teman yang sebenarnya tadi saya koreksi dulu. Saya tidak memimpin reformasi, Mbak Caca. Saya hanya penyerta saja gitu, ikut mengikuti proses itu gitu ya. Sejak tahun 2000 mungkin, bahkan sebelum itu. Ada Bu Rita, ada Pak Wim, ini pengikut juga. Kita sama-sama waktu itu gitu ya. Saya belum melihat yang lain, mudah-mudahan juga. Jadi kalau orang pensiunan begini kan ceritanya agak nyerempet-nyerempet selalu ke masa lalunya. Diceritakan gitu ya. Ya bukan maksudnya apa-apa, tapi kita ingin coba flashback untuk menilai apakah hari ini kita sudah mencapai cita-cita kita yang dulu kita sempat pikirkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi reformasi pengadaan ini sebenarnya hadir bergulir bersamaan dengan reformasi secara keseluruhan di negara kita. Jadi sejak 98, 2000 dan tahun 2000 itulah secara formal pemerintah menyampaikan perlunya reformasi pengadaan, reformasi di bidang pengadaan. Yang komitmennya memang waktu itu disampaikan di CGI meeting di Tokyo kalau nggak salah ya. Ini mungkin bisa diingat-ingat teman-teman juga kalau nanti nggak tepat ini seingat saya gitu ya. Mudah-mudahan saya belum sempat lagi membaca sejarahnya secara lebih detail untuk mengingat, karena 20 tahun ya agak panjang juga gitu sebenarnya. Perlu kita baca lebih hati-hati lagi. Tapi yang saya ingat adalah bahwa tahun 2000 disampaikan itu komitmen pemerintah untuk membenahi bidang pengadaan kita yang memang ditengarai perlunya kita meningkatkan efisiensi, yang utama itu. Meningkatkan efisiensi di dalam pengelolaan keuangan negara kita, khususnya APBN dan APBD, syukur-syukur bisa lebih luas. Gitu ya. Nah, kemudian 2000 itu disampaikan komitmen itu, dan seperti biasa kan itu menjadi syarat bagi negara-negara CGI itu memberikan pinjaman ke kita, karena mereka melihat pengelolaan keuangan kita memang perlu diperbaiki. Nah, yang berikutnya kemudian teman-teman, ada Bu Rita, ada Pak Wim, ada banyak teman-teman yang lain, ada Bu Dwi, itu lalu mendiskusikan apa yang harus kita lakukan, isunya apa saja, gitu kan.
Itu kemudian kalau Bapak Ibu sempat membaca nanti itu bisa melihat ke CPAR, Country Procurement Assessment Report, yang ditulis, yang diformalkan oleh Bank Dunia waktu itu. Yang kalau tidak salah ingat gitu ya, nanti bisa kita baca sama-sama. Isunya beberapa isunya antara lain misalnya perlunya suatu ketentuan, satu peraturan, bahkan mereka memang memikirkan apakah perlu adanya suatu procurement law gitu kan, sehingga mengatur seluruh Indonesia itu secara satu. Mereka berharap, bukan mereka, kita yang berdiskusi gitu di dalam forum working group gitu, muncul gagasan yang sejak tahun itu kalau nggak salah tahun berapa ya, 2000 berapa gitu ya, 2001 apa tahun 2000, kira-kira sekitar itu, dibuatlah satu report yang perlunya kita adanya regulasi yang sama. Jadi tidak ada itu regulasi Menteri PU, regulasi Pemda A, regulasi Menteri Perhubungan gitu yang berbeda-beda gitu. Kita berharap regulasinya sama, terutama sebenarnya regulasi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena sepertinya pemerintah daerah diatur secara berbeda, walaupun kita sebelum-sebelumnya juga sudah memiliki banyak pedoman pengadaan kan. Mulai dari yang terakhir itu Kepres 18 ya tahun 2000 gitu. Tapi ternyata tidak cukup. Lalu ada isu juga yang pada akhirnya melahirkan LKPP gitu ya. Bahwa perlunya kelembagaan, perlunya suatu lembaga yang memang memonitor, merumuskan kebijakan pengadaan dan mengevaluasi terus-menerus bagaimana kebijakan pengadaan kita dan pelaksanaan kebijakan kita. Jadi maka mulai dimunculkan gagasan tentang NPPO dulu sebutannya gitu kan. Jadi kalau seperti Pak Sony itu di CV-nya ada consultant advisor untuk NPPO gitu. Itu sejarahnya di situ gitu ya. Jadi ada NPPO. Tapi juga yang berikutnya juga antara lain misalnya persoalan kompetisi. Bahwa kompetisi itu sangat terbatas, tidak transparan, transparansi sangat terbatas juga gitu kan. Sehingga high cost gitu kan ininya, pengadaan kita menjadi high cost. Yang kita memang rasakan lalu seringkali kan ini yang selalu disampaikan misalnya oleh Pak Agus Raharjo gitu ya, yang mengatakan bahwa kalau beli kita sebagai swasta beli barang A, pemerintah beli barang A yang sama, kenapa harganya berbeda ya? Ini disparitas harga yang kita coba justifikasi, ujung-ujungnya adalah high cost di dalam proses pengadaan kita, gitu kan? Yang mestinya itu mestinya kan sama, gitu kan? Kalau soal kecepatan itu mungkin berbeda birokrasinya, gitu kan? Tetapi semuanya kan mestinya sama. Termasuk sebenarnya persoalan bahwa pelaku usaha di bidang pemerintah, pengadaan barang jasa pemerintah, dengan pelaku usaha yang di swasta itu tiba-tiba berbeda. Jadi ini isu yang juga besar, gitu kan? Di samping juga isu-isu, jadi isu-isu tentang kompetensi, isu-isu tentang kelembagaan pengadaan, gitu. Dan juga tidak sedikit juga dibahas tentang perlunya keterlibatan banyak stakeholder di dalam pengadaan. Jadi stakeholder yang terlalu eksklusif, hanya panitia pengadaan dan penyedia, itu lalu bisa menyebabkan potensi-potensi konflik of interest. Ini yang lalu kita rumuskan di dalam CPAR, sehingga itu yang lalu menjadi dasar bagi kita merumuskan policy berikutnya. Maka di dalam tahapan berikutnya ke 2003 muncullah
kepres yang sangat ya relatif sebenarnya agak fenomenal gitu kan, Kepres 80 gitu kan, yang salah satu gagasan besarnya itu membentuk NPPO gitu kan, membentuk NPPO istilahnya masih, jadi lalu kedua membuka segmentasi. Mungkin kalau Bapak Ibu ingat zaman dulu kan ada besar, menengah, kecil, lalu ada wilayah-wilayah gitu kan, sehingga misalnya misalnya nih saya cerita, kalau kimia farma itu akan jualan obat gitu, karena obatnya kecil-kecil, maka dia terpaksa membentuk unit usaha di kabupaten kota, karena kalau yang besar kan nggak boleh melayani belanja di kabupaten kota yang kecil-kecil gitu kan. Segmentasi yang memang lalu segmentasi ini membuat high cost yang luar biasa di dalam high cost ekonomi di dalam pengadaan kita, karena kadang-kadang penyedia yang ini contohnya kebetulan di depan saya ada Pak Kahar gitu di Makassar, di sebelahnya di Maros tidak bisa ikut gitu kan karena segmentasi yang berdasarkan wilayah tadi. Sulawesi Selatan punya proyek, Sulawesi Barat tidak bisa ikut, penyedia di Sulawesi Barat tidak bisa ikut gitu kan, padahal dekat gitu kan. Ini situasi-situasi yang gagasannya kemudian yang paling besar dituangkan di dalam Kepres 80. Ada juga ini ceritanya mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Lalu muncul sertifikasi gitu kan. Sertifikasi itu muncul di Kepres 80 untuk sehingga semua pelaku pengadaan, semua pengelola pengadaan harus mulai bersertifikat. Nah, geger lah semua di situ kan. Mundur-mundur terus targetnya gitu kan. Sudah gitu siapa yang bikin sertifikat gitu kan. Nah, baru nanti pada tahapan berikutnya pada Perpres berapa itu dituangkan bahwa LKPP lah nanti yang akan melakukan sertifikasi gitu kan. Nah, Kepres 80 kemudian bergerak, walaupun Kepres 80 itu banyak sekali amandemennya. Sebenarnya amandemennya itu banyak karena waktu itu ada bencana Aceh ya, tsunami Aceh gitu ya, yang seperti terasa bahwa Kepres 80 itu perlu mengakomodasi itu gitu. Lalu yang 2007 kita memiliki LKPP gitu kan. Nah, 2008 Pak Uwo dilantik gitu kan. Menjadi pimpinan LKPP. Nah, mungkin sebelum itu kita akan ini gambarannya mudah-mudahan lebih mengingatkan saya. Kalau Bapak Ibu ingat, zaman dulu tuh setelah Kepres 80 persoalan transparansi itu ingin dipecahkan dengan pengumuman di surat kabar. Itu munculnya mungkin lanjut saja Mbak Cece gagasan-gagasannya supaya kelihatan. Jadi non segmentasi. Lalu ada tadi gagasan di Kepres 80 yang pasca kualifikasi itu diperkenalkan, juga ditekankan di Kepres 80. Di samping juga adanya pencadangan UKM, adanya PDN, itu gagasan yang coba dipertajam di Kepres 80. Bagaimana mengimplementasikannya. Nah, juga lalu ada Undang-Undang 13 2003 sebenarnya tentang sertifikasi keahlian. Jadi gagasan yang dulu berkembang itu bagaimana profesi pengadaan itu adalah profesi yang di bawah konteks, di dalam konteks
sertifikasi keahlian yang dipayungi oleh BNSP di dalam Undang-Undang 13. Sehingga nanti di tahun berapa ini? Tahun 2018 kita memperkenalkan procurement agent gitu kan, dengan Kepres 18 ini. Tapi perjalanan itu beruntung kita gitu. Pada akhirnya tahun 2010 itu Undang-Undang ITE disahkan. Kalau Undang-Undang ITE ini tidak disahkan, kita susah bergerak ini inovasinya. Karena pengumuman di surat kabar itu juga ada persoalan mahal. Kalau surat kabarnya sudah besok hilang gitu kan. Jadi efektivitas pengumumannya kan masih terbatas. Nah, untung kita bersyukur ada Undang-Undang 11 2010 tentang ITE. Sehingga kita bisa mencoba mengelektronikan bisnis proses. Sehingga di sini ada Bu Ika yang dulu ikut gitu ya. Ada teman Bu Neneng mungkin yang di Kementerian Keuangan itu awal-awal, ada Pak Kahar gitu. Awal-awal terlibat di dalam memperkenalkan e-proc. Itu sebenarnya hanya mengubah bisnis proses yang tadinya manual, kita ganti dengan elektronik berdasarkan Undang-Undang ITE dengan mengacu pada Undang-Undang ITE. Yang gongnya katakanlah gagasannya yang kemudian diformalkan itu di dalam Perpres 54 2010. Yang di situ mulai diperkenalkan e-proc itu ada e-lelang, ada e-purchasing gitu kira-kira gitu kan, e-tendering dan e-purchasing. Nah, jadi maksud saya cerita di sini bahwa inovasi e-tendering dan e-purchasing ini tidak bisa lepas dari keberadaan Undang-Undang ITE. Kalau tidak ada Undang-Undang ITE, kita tidak bisa masuk ke proses ini sebenarnya. Di samping kemudian juga bagaimana organisasi PBJ itu mulai, kalau dulu itu organisasi PBJ itu adanya di mana? Di 1 PA gitu kira-kira gitu ya. Satu lagi yang kalau mungkin teman-teman PPK itu kapan ya diperkenalkan gitu kan. Jadi sejarahnya PPK itu sebenarnya munculnya di 2006 gitu kan. Itu akibat dari Undang-Undang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara yang lalu tidak mengenal lagi pengertian proyek gitu kan. Jadi waktu masih di Kepres 80 masih bingung gitu. Nah, di sini mulai diperkenalkan ya sudah gantinya PPK itu adalah gantinya Pimpro itu adalah PPK. Ini cerita gagasannya. Termasuk kemudian organisasi PBJ menjadi organisasi yang khusus gitu kira-kira. Ini di Kepres 54 itu. Mungkin nanti Pak Uwo bisa menambahkan gagasan-gagasan yang lain yang yang lebih banyak gitu. Nah, kalau di awal sebelum Kepres 80 itu dulu kita pernah mengenal TDR-DRM. TDR-DRM mungkin Pak Wim sangat familiar itu. Bahwa perusahaan itu harus terkualifikasi dan dituangkan di dalam daftar rekanan mampu dan mereka mendapatkan tanda daftar rekanan gitu kan. Sebenarnya itu gagasan yang bukan baru. Kalau kemudian kita hari ini mengenal tender cepat gitu kan, yang kita perkenalkan kembali di dalam Perpres
2015. Jadi tender cepat berbasis pada satu daftar, yaitu sikap, gitu kan. Tetapi mungkin memang bisnis prosesnya harus berubah untuk masuk ke sikap. Kita tidak bisa mengadopsi bisnis proses yang dulu di dalam bisnis proses TDR DRM. Nah ini nanti ini jadi satu, sebenarnya ini untuk ke depan, tender cepat yang sebenarnya adaptasi dari prakualifikasi TDR DRM dulu, itu bisa menjadi proses yang sangat menjanjikan untuk memudahkan banyak pihak dan mengurangi hiruk pikuk gugur karena kualifikasi kan gitu kan. Hari ini kan banyak itu keluhan-keluhan, kenapa syarat-syarat kualifikasi berbeda-beda ya antara satu tempat dengan tempat lain, antara satu organisasi dengan organisasi lain gitu. Ini seringkali keluhannya, barangnya sama, pekerjaannya sama, kenapa syaratnya berbeda-beda ya? Apakah memang ada persoalan spesifik di tempat yang bersangkutan sehingga harus mempersyaratkan persyaratan kualifikasi yang berbeda? Mudah-mudahan ini bisa dipecahkan dengan mekanisme tender cepat yang lebih masif ke depannya. Nah, sekali lagi tender cepat ini tidak bisa hadir dengan konsep yang hari ini kalau dinamika lingkungan kita tidak mendukung. Dalam bahasa yang lebih sederhana, kalau ekosistem bisnis kita tidak mendukung, gitu kan. Sehingga bagaimana ekosistem bisnis itu bisa mendukung tender cepat, itu harapannya akan terbangun sebenarnya. Apakah paling sederhana itu database di tiap-tiap orang, di tiap-tiap lembaga, di tiap-tiap asosiasi, sehingga semua orang memiliki database yang kredibel bahwa perusahaan ini kemampuannya seperti ini, dia akan mampu melaksanakan pekerjaan seperti ini, sehingga kalau dia dibawa ke dalam sikap, maka akan bisa ditarik sebagai calon penawar. Ini yang mestinya menjanjikan ke depan. Nah, yang berikutnya di dalam Perpres 16, procurement agent mulai diperkenalkan. Ini sebenarnya suatu yang sangat strategik, procurement agent, untuk mengejar kebutuhan kita akan pengadaan yang lebih value for money. Karena procurement agent akan memiliki banyak opportunity untuk melakukan efisiensi, untuk melakukan konsolidasi, termasuk untuk membuat suatu forecasting yang lebih jauh. Nah, ini sangat menjanjikan sebenarnya kalau procurement agent bisa berperan sebagai procurement agent yang kita bayangkan hari ini, termasuk konsolidasi. Nah, yang terakhir, gagasan yang terakhir itu di Perpres 12. Gitu kan. Mudah-mudahan Perpres 12 Pak Putut ikut merumuskan gitu, banyak orang mudah-mudahan juga bisa memberi harapan kita untuk melangkah lebih jauh. Yang terutama yang ingin saya soroti adalah bagaimana pengadaan kita itu mampu memanfaatkan potensi-potensi di dalam ekosistemnya. Jadi seperti misalnya hari ini Bela Pengadaan memanfaatkan platform-platform digital. Ada teman tanah laut itu ada istilahnya sosialita. Bu Ika punya MBIS-nya gitu ya. Seperti itu rasanya perlu kita segerakan gitu. Karena mumpung gitu kan, mumpung hari ini kita mulai
Ya, mohon maaf kalau saya mengatakan pandemi ini juga membuka opportunity bagi kita bahwa mendorong e-commerce berkembang, mendorong platform-platform digital muncul, mendorong fintech muncul. Jadi kalau hari ini itu ada isu kan mereka nggak bisa dibayar cash and carry gitu kira-kira. Sebenarnya fintech mampu kalau kita mampu gandeng mereka, gitu kan. Nah jadi ke depan inovasi pengadaan kita, inovasi di dalam kebijakan pengadaan kita sangat tergantung kepada kemampuan kita untuk mengajak seluruh stakeholder di dalam ekosistem pengadaan kita, apakah ekosistem pengguna, apakah ekosistem pelaku usaha, untuk mencari solusi-solusi, memberi solusi-solusi di dalam proses pengadaan. Sehingga apakah proses pengadaan itu akan selalu tender? Pasti tidak. Apakah e-purchasing itu harus didahului dengan proses tender? Jangan-jangan juga tidak, gitu kan? Apakah semua orang harus diprakualifikasi atau harus dinilai kualifikasinya? Pasti tidak semuanya, gitu kan? Ini ke depan akan seperti itu. Nah, bagaimana inovasi-inovasi yang bisa kita sampaikan, bisa kita berikan kepada dunia pengadaan, sangat tergantung pada bagaimana kita mampu mengambil kesempatan-kesempatan dari perkembangan stakeholder, inisiatif di stakeholder. Misalnya kita ngomong bagaimana kita mampu mengambil kesempatan berkolaborasi dengan e-commerce, berkolaborasi dengan platform digital, berkolaborasi dengan fintech, berkolaborasi dengan banyak opportunity, gitu kan. Ini yang bayangan saya. Kemudian kalau semua, ya mungkin bukan semua ya, kalau banyak orang membuat, bahasa saya itu ledger, gitu ya, atau daftar, database, gitu, yang kredibel, yang trusted, yang secure, dia dibangun dari suatu bisnis proses yang trusted, gitu kan. Maka dunia pengadaan kita tinggal mengambil dari sana. Jadi misalnya daftar barang ini pasti ada, daftar barang ini ada, daftar barang ini harganya sekian. Per sektor kita bisa bangun itu saja, maka kita bisa mendapatkan proses pengadaan yang akan jauh lebih sederhana. Mudah-mudahan itu yang bisa memancing diskusi kita. Jadi gambar berikutnya kan saya ingin mengatakan